Saudara Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi via telepon dengan para pemimpin negara kawasan Asia Tenggara mencermati penetapan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kompas TV menerima video dari Sekretariat Kabinet yang memperlihatkan Presiden Prabowo berkomunikasi via telepon dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Komunikasi via telepon itu juga disebut melibatkan Perdana Menteri Singapura, Sultan Brunei Darussalam, dan Presiden Filipina. Tidak dijelaskan hasil komunikasi itu terhadap tindak lanjut pemerintah Indonesia merespons kebijakan Amerika Serikat ini. Sebelumnya negara ASEAN dipatok tarif balasan produk impor yang masuk ke Amerika Serikat dengan besaran variatif. Indonesia sendiri dikenai tarif resiprokal sebesar 32%. Dalam rilis yang diterima Kompas TV, Sekretariat Kabinet menuliskan ASEAN kompak hadapi Trump. Prabowo bahas langkah respons AS bareng Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei. Dalam menghadapi hal tersebut, Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Di lain pihak, lewat akun Instagramnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengaku sudah berkomunikasi dengan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara, salah satunya dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan untuk menyikapi kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Trump. Dalam unggahannya, Anwar bilang tak hanya dengan Prabowo, komunikasi via telepon juga dilakukan dengan Sultan Brunei Darussalam, Perdana Menteri Singapura, dan Presiden Filipina. Sebagai Ketua ASEAN 2025, Malaysia disebut ingin membangun kesepakatan bersama menyikapi aturan tarif Trump dengan prinsip adil dan cermat. Meski tak detail dijelaskan, namun rencananya para menteri ekonomi kawasan ASEAN akan membahas soal ini pekan depan. Lewat akun Instagramnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan, selaku Ketua ASEAN, Malaysia menginginkan adanya kesepakatan sesama negara anggota dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kesaksamaan dalam setiap negosiasi perdagangan antar negara, termasuk dalam hubungan mitra dialog antara ASEAN dengan Amerika Serikat. Tarif baru Trump untuk Indonesia diperkirakan akan menghantam rupiah hingga yang terburuk berpotensi menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja. Sementara itu respons pemerintah untuk menghadapi tarif Trump ini baru sebatas membangun komunikasi dengan para pemimpin negara-negara ASEAN dan akan mengutus delegasi untuk bernegosiasi dengan Washington DC. Pertanyaannya, cukupkah langkah itu? Kami akan bahas bersama juru bicara Partai Gerindra dari bidang ekonomi Astrio Veligen dan analis strategi ekonomi Reski Sri Wibowo. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal. Selamat sore Pak Reza. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Membaca sejauh ini respons dari pemerintah, Mas Kiki, dari Kemenko Perekonomian mengeluarkan 9 butir langkah-langkah yang diambil pemerintah, kemudian dari kantor komunikasi kepresidenan mengeluarkan 3 gebrakan dari Presiden Prabowo untuk menanggapi respon dari tarif Trump ini. Menurut Anda itu sudah cukup? Gini Mas, ini sebenarnya kan udah, kalau saya sih udah kayak nunggu ini udah kayak menunggu matahari terbit dan nunggu bulan terbenam. Sebenarnya ini udah satu hal yang udah lama kita sebenarnya udah kita prediksi ya. Sebenarnya di antara regional ASEAN aja sendiri juga udah pernah ada dispute. Kalau masih ingat Mas Astrio juga, dulu pernah India nggak mau ekspor gandum, Malaysia nggak mau ekspor ayam ke Singapura, itu juga udah among the dispute among us. Itu one of the things, itu on the regional basis. On the second basis itu juga sebenarnya kayak Uni Eropa dan Amerika itu kita udah lihat gejala-gejalanya ini kan udah lama. Amerika tuh udah bikin dulu namanya Inflation Reduction Act. Nah terus kemudian European juga keluarin namanya CBAM sama EUDR. Apa sih basically? Basically itu juga sebenarnya udah melakukan kompartementalisasi dari ekonomi. Artinya sebenarnya jauh-jauh hari ini sebenarnya ini indikasi-indikasi bahwa akan terjadi satu kompartementalisasi, nutup market, proteksionisme itu udah ada. Nah sebenarnya kita mestinya siap-siapnya sudah lama. Iya, kita juga udah pernah discuss gitu ya, mungkin dengan EUDR, dengan CBAM. Saya ingat Kementerian Perdagangan tuh udah berapa round discussion itu dengan European Commission, udah sampai, kalau nggak salah saya udah sampai 11 round ya. 12 sekarang ya udah, nih baru yang kemarin ya Mas Astrio ya. 12 round aja itu belum putus sampai sekarang. Artinya
satu hal yang semestinya kita udah antisipasinya semenjak lama. Nah, Sehingga menurut Anda kalau dari pernyataan ini kan kita belum mendengar langsung dari Presiden Prabowo yang berbicara langsung, tapi dengan pernyataan Kemenko dan PCO itu sudah cukup atau belum? Oh, nggak cukup. Vietnam hari ini Vietnam sudah kasih komunike bahwa Vietnam negotiate even on the zero tarif. Kedua, mereka tuh udah kirim 200 businessman Vietnam ke ke Amerika buat negotiate. So there must be some action. Nah, kita aja sekarang if I can say ya, US Ambassador aja kita nggak punya sekarang. Baik. Mas Rosan ada di Jakarta, sekarang mungkin kepalanya in between tuh satunya ngurus dan Lantara, sekarang sementara di Amerika masih kosong. Artinya saya lihat di ujung tombak of the negotiation itu adalah embassy di sini. Dan ini kalau saya namanya aja udah perang. Perang, artinya dagang aja sudah menjadi instrumen of warfare. Nah, artinya juga kita juga udah siap dengan segala macam ini gitu. Dengan segala macam war ini. Artinya komunikasi nggak cukup. There has to be some action in the short run. In the short run. Oke, sorry, tahan dulu di situ. Saya kasih kesempatan Mas Rio. Karena yang dinanti sekarang Mas Rio, pernyataan langsung dari Pak Presiden, apakah sesungguhnya posisi Pak Presiden saat ini sama geramnya dengan beberapa kepala negara lain yang sudah ikut menolak atas kebijakan tarif balasan Trump ini? Ya, Mas Tifal, terima kasih. Senada dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Reski, saya ingin membreakdown ini menjadi dua. Yang pertama adalah ada bagian tadi seperti yang persis disampaikan oleh Pak Reski yang tidak terlalu mengejutkan, tapi ada bagian juga yang mengejutkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Yang mana? Bagian yang tidak mengejutkan itu adalah bahwa proteksionisme ini sebenarnya sudah sangat dinantikan. Bahkan melalui era Presiden Biden, tadi seperti Pak Reski sudah bilang, itu sudah ada Inflation Reduction Act, sudah ada Chips and Science Act. Cuman yang membedakan adalah di era administrasi Presiden Biden, yang dilakukan adalah mereka memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang memberi investasi di Amerika. Sedangkan yang Presiden Trump hari ini lakukan adalah memberikan disinsentif atau memberikan stick kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mau melakukan produksinya di Amerika Serikat atau berinvestasi di Amerika Serikat. Jadi bagian itu tidak mengejutkan sebenarnya. Yang mengejutkan adalah yang kalau kita lihat justru adalah kalau kita lihat pada saat Presiden Trump mengumumkan tarif bukan hanya kepada Indonesia, tapi ada list yang sangat panjang sekali. Presiden Trump itu membawa sebuah cardboard yang intinya adalah berisi list-list negara dan ada dua kolom yang menarik di situ. Kolom pertama itu adalah allege atau alegasi jumlah tarif yang diimpos oleh negara-negara tersebut kepada Amerika Serikat. Saya tidak ingin membahas tentang negara lain, tapi specifically dalam kasus Indonesia angkanya ada di 64%. Dan itu membuat kita bertanya-tanya, 64% itu dari mana? Karena angka 64% itu yang menjadi justifikasi Amerika Serikat menjatuhkan apa yang mereka sebut sebagai discounted reciprocal tariff sebesar 32% kepada Indonesia. Dan itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada. Karena kalau kita berbicara weighted average, justru Indonesia itu mengimpos kurang dari 5%, sekitar di angka 4% rata-rata tarif pada barang-barang dari Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika Serikat on average itu mengimpos sekitar kurang lebih dari 5% untuk barang-barang yang masuk. Jadi kita bingung kalau secara tarif udah jelas jauh dari 64%. Lalu sempat disinggung ada masalah non-tarif barrier, seperti ada masalah ada isu currency manipulation maupun non-tarif barrier. Nah, kita mempertanyakan non-tarif barrier ini seperti apa? Karena kalau kita lihat misalnya kita memang memiliki import licensing seperti LARTAS. Kita memiliki juga PKDN katakanlah. Tapi kuantifikasinya bagaimana di mana ketika ada non-tarif barrier tersebut itu bisa sama dengan 64%. Yang akhirnya sama-sama kita tahu Mas Tifal, ternyata angka 64% itu bukan merupakan tarif yang diimpos oleh negara-negara ke Amerika Serikat. Tapi rumusnya melainkan adalah trade defisit dari Amerika dalam kasus ini terhadap Indonesia yaitu 18 miliar dolar dibagi dengan 28 miliar dolar. Sehingga unsur-unsur itu yang sebetulnya sedang dibaca oleh Presiden Prabowo, makanya kemudian belum sampai saat ini belum menyatakan sikap begitu. 28 miliar dolar itu adalah US import dari Indonesia atau jumlah ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Itu kalau dibagi hasilnya 0,64. Nah, artinya apa Mas Tifal? Pertama kita harus meluruskan fakta yang ada bahwa Indonesia tidak dalam posisi membebankan tarif yang sebegitu besar seperti yang diklaim oleh Presiden Donald Trump. Itu pertama. Yang kedua adalah posisi daripada Presiden Prabowo. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo itu sangat clear. Yang pertama adalah Presiden akan mengedepankan kolaborasi dan bukan konfrontasi. Inilah kenapa salah satu countermeasure yang paling cepat yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan tim-tim yang akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk dapat meng-go through satu persatu apa yang kira-kira bisa menurunkan barrier-barrier tersebut sehingga kita bisa mendapatkan sebuah konsep trade yang free dan juga yang fair. Nah, kita juga sudah menerima dokumen daripada USTR dalam hal ini di mana kita melihat ada beberapa
non tarif barrier yang disampaikan oleh Amerika Serikat, dan pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memang memudahkan ease of Hmm. doing business di Indonesia, Oke. sehingga kita mendukung proses deregulasi agar bisa terjadi di Indonesia. Mas Iya. Kiki, upaya untuk mengedepankan kolaborasi bukan konfrontasi, sejauh mana Anda menangkap itu? Nah, ini benar. Tapi persoalannya adalah ini jangan kita lihat sebagai persoalan ekonomi aja ini, Mas. This is the problem of politics. Artinya, the negotiation kita jangan berhenti di technicalities dari economic aspek dari trade war ini, tapi juga on politics. Gini, kalau saya lihat apa sih sebenarnya yang terjadi, dan ini Pak Prabowo berapa kali saling ngomong bahwa sekarang semua negara itu jadi realis on the international relation. Kita bilang semua jadi realis. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ini akan mengedepankan the national interest of the country. Nah, ini jadi persoalannya itu bukan cuma persoalan ekonomi semata yang kita bisa kalkulasikan dengan segala macam hitungan, tapi kita sudah harus melakukan lobbynya secara lobby politis. Nah, ini yang saya rasa kita agak kurang di sini. I'm giving you example, Mas Trindo. Why Malaysia is still doing good in palm export? Because the trade negotiation-nya itu, mereka punya orang di Geneva, mereka punya orang di WTO, mereka punya pressure group di Brussels. Semuanya itu udah disiapin dari dulu. Artinya apa? The lobby proses itu bukan cuman, jadi kita nggak cuma berhenti misalkan di presidennya aja. No, it has to be from the beginning, at the bottom level of the politics. Nah, ini yang saya rasa ini yang agak kurang. Nah, ini mungkin long term ya. Artinya short term tadi yang saya setuju banget dengan Mas Afrido. Itu bahwa sekarang countermeasure-nya ada tim apa segala macam. Tapi ada hal-hal yang in the immediate middle term itu mesti dilakukan. Which is apa? Political lobby. Nggak semuanya itu bisa diselesaikan dengan technical negotiation. Buktinya SEPA itu kurang technical apa. Tapi sampai sekarang nggak pernah setuju karena pada political prosesnya nggak akan pernah setuju. Yeah. We forget bahwa the European Parliament it consists of the member of the European country too, yang which is of the Parliament. Okay. Jadi Brussels itu udah cuma tinggal tanda tangan doang. Itu kita udah harus mulainya itu dari bilateral satu-satu udah kita mesti dekati. Artinya number one, countermeasure itu adalah bukan cuma di economic negotiation, but political negotiation too. Because apa? Everyone is talking their national interest. Okay. You're talking about US sama Indonesia, trade balance-nya kita. US itu kita trade balance, kita tuh selalu surplus loh, 27 tahun. Kita surplus terus. Tahun lalu sama tahun sekarang, itu naik 14 triliun. 14 juta US dollar. Means actually if they're talking on the national interest, Indonesia has been enjoying the balance of trade surplus for 27 years. Oke, gitu. ini poinnya adalah bukan urusan ekonomi semata dan ada hal yang lebih luas lagi daripada itu. Gimana cara meresponnya, Mas Rio? Oke, gimana meresponnya tapi nanti di segmen berikutnya ya, Mas ya. Kita kasih kesempatan nanti di segmen berikutnya, usai jeda berikut. Saya akan kasih giliran ke Mas Rio, tapi setelah kita simak dulu pernyataan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala yang menilai kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump ini terhadap Indonesia sebesar 32% terutama cenderung emosional dan kental unsur ekonomi politik. Ia meminta pemerintah Indonesia mengklarifikasi pernyataan Presiden Trump ini soal barang dari Amerika Serikat dan dijual di RI dikenakan pajak sebesar 64%. Ia juga mengimbau pemerintah, pengusaha, dan masyarakat bersatu menghadapi situasi ini. Kita coba lihat cuplikan perbincangan jurnalis kami, My Sister Tadigan bersama Yusuf Kala. Trump akhirnya benar-benar menerapkan kenaikan tarif impor. Indonesia sendiri diterapkan 32%. Seberapa parah kebijakan ini berdampak ke ekonomi kita? Perlukah kita sangat khawatir atau biasa saja? Nggak usah lebay. Pertanyaannya tadi, peningkatan tarif impor, apa efeknya ke Indonesia? Saya ingin jelaskan dulu dari sistem perdagangan internasional. Tarif impor itu di sini di Indonesia disebut biaya masuk. Ya, artinya Amerika akan memberikan pajak atau tarif, membayar tarif setiap impor masuk ke Amerika berdasarkan negara. Padahal biasanya itu berdasarkan komoditi.
impor mobil berapa persen, impor baja berapa persen, impor makanan berapa persen. Ini perserikatan negara. Yang artinya Artinya ini isu ini isu politik sebenarnya, isu ekonomi politik, geopolitiknya yang dia kenakan. Karena itu perang dagangnya itu lebih banyak perang dagang dengan Cina. Indonesia tidak akan perang dagang dengan dia, hanya kita ingin klarifikasi. Kemudian apa efeknya ke Indonesia? Kita tahu semua. Dia kenakan Indonesia 30% dengan anggapan bahwa barang Amerika masuk ke Indonesia ataupun perdagangan dengan Amerika kita kenakan 64%. ya. Padahal karena itulah perlu diklarifikasi. Padahal yang kita banyak impor ke Amerika itu kan seperti kedelai, gandum, makanan dan sebagainya. Itu hampir semua 0% biaya masuknya tarifnya. Jadi tidak benar bahwa kita mengenakan begitu besar. Artinya itu klaim Trump aja. Iya, klaim Amerika lah, ya, yang dikemukakan oleh Trump. Tetapi karena ini berlaku, maka efeknya apa? Nah, ini dari segi perdagangan, impor, ekspor. Yang dimaksud biaya masuk itu dikenakan kepada barang yang harga ekspornya. Kasih contoh, karena orang bicara banyak efeknya ke industri sepatu, garmen, sawi, elektronik. Seperti sepatu, buatan Bandung, buatan di Tangerang, di macam-macam, Nike atau mereka apa saja. Itu rata-rata harganya antara 15 sampai 20 dolar di ekspor. Jadi yang kena biaya masuk ini 20 dolar ini. Kalau kena 32%, berarti 6 dolar kenanya. Berapa harga jual di Amerika sepatu itu? 50 sampai 70 dolar. Artinya sebenarnya yang ditakutkan daripada semua soal ini ialah menurunnya daya beli Amerika. Masyarakat, kalau daya beli Amerika menurun daya beli berarti kita kurang ekspor. Kurang ekspor berarti industri kita akan masalah, terjadi PHK. Efeknya sebenarnya ke masyarakat Amerika, ke pengusaha Amerika dari segi daya beli itu hanya 10%. Ya pertama kita harus bersatu. Artinya pemerintah, pengusaha, masyarakat harus bersatu menghadapi situasi ini. Sehingga risikonya kecil. Kedua tentu agar pengusaha bekerja dengan baik, efisien, jangan diganggu lah. Dari baik oleh beban-beban dari pemerintah, juga masyarakat. Memahami bahwa ekonomi negara tumbuh karena pengusaha berjalan dengan baik, bayar pajak, memberikan lapangan kerja. Apabila itu tidak pengusaha itu semua tidak jalan, lapangan kerja tidak ada, siapa yang bayar pajak? Pendapatnya Pak JK ini kayaknya mirip-mirip dengan opininya Mas Kiki di segmen sebelumnya, Mas Rio. Tapi kalau saya kaitkan dengan komunikasi Pak Prabowo dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim kemarin dalam sambungan telepon, apakah sebetulnya sudah ada ancang-ancang Indonesia bersama dengan negara ASEAN untuk menyikapi tarif Trump ini? Di dalam momen-momen yang sangat menentukan. Sorry, Mas Rio, boleh diulang lagi, tadi belum terdengar suaranya. Boleh diulang? Oh, mohon maaf. Apakah sudah terdengar suara saya sekarang? Sudah, silakan. Ya, jadi memang di dalam momen-momen yang sangat krusial ini, Partai Gerindra mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengedepankan prinsip free and fair trade, tapi dalam kerangka tanpa mengorbankan kepentingan nasional Indonesia. Jadi kepentingan nasional kita itu harus ditetapkan di posisi yang paling atas. Itu tidak boleh berubah, Mas Tifal. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan beberapa hal. Pertama adalah pemerintah pasti akan sudah dan akan sedang melakukan apa yang disebut sebagai internal fortification, yaitu memperkuat struktur perekonomian dalam negeri. Dan memang selama ini kita diberkahi struktur ekonomi Indonesia, GDP kita, mayoritas ekonomi kita ditopang memang oleh ekonomi dalam negeri, atau dalam hal ini specifically adalah domestic consumption. Nah, ini harus kita fortify dan kita perkuat melalui program-program unggulan pemerintah dalam sektor-sektor apa? Dalam industri ketahanan pangan, ketahanan energi, maupun hilirisasi dari sektor sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang kedua adalah kita juga harus melakukan outward looking diplomasi. Kita harus melakukan diplomasi, memperkerat kerjasama baik itu yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral. Ini merupakan sebuah momentum di mana
Amerika Serikat bukan hanya melancarkan serangan ini kepada Indonesia, tapi boleh dibilang hampir kepada seluruh negara di dunia yang memiliki trade deficit dengan Amerika Serikat. Jadi ini menjadi momentum di mana kita sebagai warga dunia bisa bergerak sebagai satu global block supaya kita dapat mempererat hubungan dagang dari masing-masing negara kita dan membuat perekonomian kita. Memang ada tantangan-tantangan yang Mas Tifal, betul. Ada mulai ketidakpastian sebagai contoh kemana arus capital. Tapi kami percaya bahwa jika pemerintah dapat bergandengan tangan dengan semua mitra-mitra global yang hari ini masih tetap berada di dalam barisan yang sama, justru kita bisa membalikan arus ini dan ini menjadi blessing in disguise untuk Indonesia dalam mendatangkan fresh new capital buat Indonesia. Jadi Mas Tifal, walaupun banyak orang yang mulai pesimis, mulai takut, kami dari Partai Gerindra ingin menggaungkan optimisme bahwa Indonesia sedang berada dalam track yang benar Oke. dan kita percaya kita dapat melalui badai ini bersama-sama. Sehingga kan pertanyaannya sekarang bagaimana kita cara bertahan, Mas Kiki? Karena dari beberapa pandangan atau terutama dari analis ekonomi lain juga berpendapat tarif Trump ini bisa berdampak ke nilai tukar rupiah. Secara sederhana, efek dari nilai tukar rupiah ini bakal ngaruh kemana saja gara-gara tarif Trump ini? Nih, tadi saya ngobrol sama teman baik saya, lucu dia komentarnya. Ki, tahu nggak? Ini sebenarnya hadiah Trump buat UMKM. Oh ya? Nggak ada bercandanya. Sebenarnya saya lihat jadinya gini, dengan import jadi mahal, itu sebenarnya justru memperkuat UMKM. Artinya kita bisa jadi tuan rumah di negara sendiri. I'm agreeing with Mas Astrio. Tapi ada caveatnya di situ. Caveatnya adalah this is a simple economics. GDP is Y itu sama dengan C tambah G tambah I tambah X tambah N. Consumption plus government expenditure plus import ditambah ekspor kurang import. Nah, sekarang C-nya itu sekarang kita ini caveat ya, artinya something that we should be carefully observe. Lebaran ini aja, Mas Astrio, the estimate is there are some money that not going to circular in the economy about 20 billion. Karena apa? Yang nggak mudik itu sekarang 20. Kira-kira tahun lalu itu kurang lebih 130 juta, sekarang 150 juta. Ada 20 juta yang nggak pulang. Artinya ada apa? Ada uang yang nggak circulate, itu sebesar kira-kiranya estimate-nya segitu. Saya nggak tahu nih, artinya apakah consumption itu akan tetap stable di masa-masa mendatang ini, dalam waktu dekat. Nah, import, ekspor udah pasti susah. Investment, are we sure about it? For instance, ya investment. We're talking Wall Street itu sekarang kasih return on US dollar base 10%. Ya. On 10% US dollar base return loh ya. Nah sekarang kita mau kasih return berapa? Itu aja caveat buat saya. Sampai sekarang saya mikir investment Indonesia tuh sekarang kita berani janjiin berapa sih? Satu, project Indonesia tuh mostly greenfield. Artinya mulai dari nol. Kemudian kedua, yang gede-gede itu pasti infrastructure project. Infrastructure project, it takes you about 20 to 25 years to come back. Nah itu lama. Oke, sehingga sorry saya potong di situ. Sehingga kalau posisinya sekarang kita harus menunggu kebijakan pemerintah, apakah tepat waktunya kalau menunggu sampai tanggal 8 saat pasar dibuka? Menunggu sikap dari pemerintah ini menurut Anda, Mas Kiki? I have a goosebump on this, Mas ya. Nungguin Selasa itu sampai sekarang saya udah tiap hari baca Al-Fatihah kayaknya, Mas. Untuk nunggu market itu buka reaksinya kayak apa. Hopefully it's not. Tapi indikatornya kok saya lihat dari mulai menurunnya daya beli di middle up sampai down ekonomi, jumlah mudik yang nggak pulang, it's a bit worrisome. Oke. Mas Rio, gimana? Kapan kira-kira kita bisa tahu sikap dari Pak Prabowo sebagai presiden atas hal ini? Saya rasa sikap dari beliau sudah sangat jelas. Beliau mengedepankan prinsip bahwa 1000 teman itu terlalu sedikit dan 1 lawan itu terlalu banyak. Bahkan pada saat ini pun pemerintah Indonesia masih mengedepankan unsur-unsur diplomatis agar bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat agar kita masih bisa merubah struktur daripada tarif yang nanti akan segera dikenakan kepada Indonesia. Tapi kedua tadi sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Reski. Kami percaya bahwa at the end of the day capital ini akan harbor. Mereka akan butuh harbor ke instrumen-instrumen investasi yang satu menguntungkan
dan yang kedua adalah dapat memberikan kepastian atau keamanan hati untuk bagi para Ya. investor-investor ini. Dan seperti yang kita lihat bahwa saat ini sedang ada sentimen yang cukup negatif di pasar modal Amerika Serikat, kami percaya bahwa justru niat baik, etikat baik yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia dalam memperbaiki sistem keuangan internal kita, dalam memperbaiki industri dalam negeri kita, eventually pasti akan menumbuhkan confidence daripada investor, dan eventually kita bisa meyakinkan bahwa akan banyak investasi-investasi yang Baik. masuk ke Indonesia. Tapi Oke. terakhir Mas Tifal, tadi sedikit saja untuk hanya sedikit dari yang disampaikan Pak Reski, Mhm. kita belum melihat angka real daripada jumlah total pemudik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Reski 150 juta pemudik itu baru adalah Estimate. dari Kemenhub. Jadi kita harus masih menunggu. Bahkan data dari Korlantas sudah keluar, jumlah pemudik justru meningkat. At least yang menggunakan moda transportasi darat ya. Jadi Baik. memang kami percaya middle class di Indonesia saat ini sedang dalam posisi yang terjaga. Baik, Mas Rio, Mas Kiki, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.